Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Helvitiana Rosa dan kali ini saya akan berbagi tips dan trik dalam menulis puisi. Nah, kita langsung saja ya ke yang pertama. Kalau kamu ingin bisa menulis puisi, kiat yang pertama adalah harus menambah wawasan dengan rajin membaca puisi. Ya, rajin membaca karya para penyair terkemuka. Tentu saja banyak pilihan buku sekarang, buku puisi, dan supaya cepat ya, coba untuk membaca karya para penyair yang memang sudah sering dibicarakan, para penyair terkemuka baik di negeri ini maupun dari luar negeri. Ya, dengan demikian kita bisa mengetahui seperti apa puisi-puisi mereka, kemudian kita juga bisa mempelajari ya bagaimana sih mereka menulis. Loh, bagaimana caranya mempelajari? Tentu saja, karena seorang penulis, penyair ya, dalam hal ini puisi ya, menulis puisi, itu tidak akan bisa membohongi kita mengenai teknik-teknik yang dia pakai gitu. Karena begitu kita baca karyanya, kita langsung bisa mempelajari, oh ini dia seperti ini cara menulisnya, gayanya, dan sebagainya. Jadi kalau baca buku tuh jangan hanya sekedar dibaca, tapi pelajari juga bagaimana cara dia menuliskannya. Jadi baca, cari maknanya, ya nambah pengetahuan kita, dan pelajari bagaimana cara dia menulisnya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita menentukan tema. Jadi pilihan tema. Kita ingin memilih menulis tema apa? Apakah cinta kepada ibu, atau kepada Tuhan, ataukah tentang alam, persahabatan. Nah, tema ini akan membuat kita menjadi lebih fokus. Kita ingin menulis apa sebenarnya, puisi yang seperti apa yang ingin kita tulis. Jadi tentukan temanya. Kemudian kiat yang ketiga, ya, yang ketiga adalah bagaimana kita menghadirkan suasana. Suasana apa sih yang ingin kita bangun dalam puisi kita? Nah, bisa suasana sedih, misalnya nih puisi cinta ya terhadap seseorang, cinta kepada seseorang. Nah, kemudian yang kita bangun apanya gitu? Apakah kesedihannya, ataukah rasa takut kehilangannya, ataukah kegembiraan, kebahagiaan bersamanya, yang seperti apa? Nah, ini adalah suasana yang kita bangun dalam puisi. Nah, yang keempat bagaimana kita menggunakan diksi ya, jadi memilih kata, karena puisi ini adalah karya yang harus padat. Kata demi kata yang kita pilih akan membuat kalimat dalam puisi kita menjadi padat, bermakna ya, dan dia memang padat gitu. Jadi harus hati-hati dalam memilih kata ya, diksi yang kita pergunakan. Nah, yang kelima, betul ya, yang kelima ya. Yang kelima ya, setelah kita memilih diksi tadi ya, pastikan kita menggunakan metafor ya, metafor yang memang bisa menghidupkan dan menyegarkan puisi kita. Karena bahasa puisi bukanlah bahasa sehari-hari ya, tapi dia adalah bahasa yang tidak digunakan sehari-hari dan dia bersifat prismatis. Puisi itu bersifat prismatis, karena itu dia memerlukan banyak metafor. Nah, dengan adanya metafor, puisi kita menjadi prismatis, menjadi segar, dan menjadi indah. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan tipografi. Bagaimana kita meletakkan puisi kita di dalam bait-baitnya. Ya, seperti apa? Ya, kita menulis puisi kita ya dalam bait-bait yang seperti apa? Apakah kita mau membentuknya menjadi gambar wajah manusia, atau kita membentuknya seperti gambar tanda tanya, ataukah menulisnya dalam empat baris ke bawah ya, 4 baris, 3 baris, 4 baris dan sebagainya gitu. Itu namanya tipografi. Kita yang memilih. Ataukah kita ingin seperti kita ingat Sutarji Kazum Bahri misalnya pernah menulis tragedi Winka dan Sihka dalam bentuk zigzag puisinya. Jadi silahkan, itu adalah pilihan kamu untuk menulis puisi. Nah, tadi sudah membaca puisi karya penyair terkemuka yang pertama, kemudian menentukan tema, menentukan suasana,
memilih diksi ya, kemudian menggunakan metafor, dan yang keenam tadi tipografi, memperhatikan tipografi ya, dan yang ketujuh adalah bunyi. Karena puisi pada hakikatnya adalah bunyi itu sendiri. Karena itu usahakan puisi kita enak didengar ketika dibacakan. Ada rimanya ya, karena itulah puisi. Ya, jadi ketika dia dibacakan terdengar ada rima, dia berirama, bunyi, itulah puisi. Ya, jadi usahakan kita membuatnya seapik mungkin dengan bunyi ini. Kemudian yang kedelapan adalah memilih judul. Dalam memilih judul kita pertimbangkan betul-betul, karena membuat buku apapun kita harus memilih judul yang menarik, yang eye catching, sehingga orang ingin ketika melihat judulnya langsung ingin membacanya. Ya, jadi pastikan judulnya menarik. Apalagi ya? Oke, yang terakhir adalah menulis dengan jujur dari hati. Sesuatu yang datang dari hati, insya Allah akan sampai ke hati-hati yang lainnya. Nah, demikian bahasan tentang puisi kali ini. Yuk kita menulis puisi. Nah, sebelum saya tutup, saya akan membacakan puisi pendek yang saya tulis, dan kita lihat tadi dari teknik-teknik yang tadi ya. Saya menulis puisi ini tahun 2014. Judulnya Yang Terusir dari Sajak. Jadi dari segi judul saya pilih Yang Terusir dari Sajak. Ya, jadi ceritanya seseorang ini sudah tidak ada lah dalam sajak-sajak saya. Kira-kira seperti itu ya. Aku telah mengusirmu dari lembar terakhir sajakku. Kau yang kehilangan bentuk, meringkuk, lalu beringsut pergi. Memudar, meleleh di antara frasa yang tak lagi getar. Lenyap di ringkus malam dan kenangan yang gagal kuhirup dalam secangkir kopi dingin. Ini adalah puisi yang sederhana ya, dan menjawab semua yang tadi sudah saya contohkan. Oke, silahkan memasukkan siapapun dalam puisimu, dan silahkan mengusir siapapun dari puisimu. Assalamualaikum.